anu beberado karena ini lagi musim corona, jadi kita salah satu bentuk dakwah. Kalau corona tidak berdakwah itu kaget lagi Allah malah bulok itu. Jadi mainnya lagi zaman sudah milenial, teknologi sudah canggih. Nah itulah salah satu jalan Allah supaya kita tetap berdakwah itu. Nah hari ini edisi spesial karena beberapa hari ini Yai Najib Su sama Ustaz Salih. Nah ini salah satu ustadz ternama juga lah sudah ada di tengah-tengah kita, malah Yai Najib yang main ke sana. Ustaz Sohin Hasibuan juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah kalau di sebelah sini ada salah satu ustazah wanita. Ini ustazah wanita. Nah ini ada Ustazah Umi Kalsum. Nah sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para follower, para netizen. Nah ini netizen nyinyir. Yai di mana? Ini di rumah Ustaz Solhas. Tersasar masuk rumah ini. Nah jadi siapa dulu yang sedikit mendengarkan tausiah? Nah ini biar sama-sama grok. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Ustazah Umi Kalsum. Dan kali buat follower nak bertanya juga bisa melalui IG-nya Yai Najib atau IG Ustaz Solhas. Nah dia tulis dulu Ustazah Umi Kalsum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Ustaz Sohin Hasibuan bisa senantiasa diberkahi Allah. Kemudian Yai Najib, ya, kok sehat Yai Najib? Ustaz. Kami tidak ketahui. Sehat ini lah. Dan para followers Ustaz Sohin Hasibuan official dimanapun berada, dan juga para netizen, baik netizennya yang ada ini sama netizen Ustaz Umi dimanapun berada, insyaallah galau-galaunya dirahmati Allah. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang Ramadan, bulan ukhuwah atau bulan persaudaraan. Di dalam Islam itu kita hidup berjamaah, tidak boleh hidup masing-masing dewe-dewe atau di wong sekali itu celek together. Tak baca aja itu tak baca. Karena di dalam Islam dibangun dengan kebersamaan. Sejak zaman Islam mulai disiarkan oleh Rasulullah SAW, selalu bersama-sama para sahabat. Nah, jadi Yai kita baca ikut dewean. Ya. Lebih dulu banyak Ustaz. Baca dengan media kita perlu berkuah. Nabi Adam tidak baca ikut dewean. Ya, sayang ini. Saya kelihatan ini. Jadi memang harus bersama-sama ya. Sesuai dengan pepatah bahwa kita tuh jadilah seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kalau dia dalam satu ikatan dipatahkan baca. Tapi kalau dipisah-pisah dipatahkan mudah. Nah makanya musuh-musuh Islam itu mainnya lagi, mematahkan umat Islam itu dengan cara dia domba, dipisah-pisah, malah dia dewean, baru dia nak dinyek-nyek. Nah, maka kita jangan yang model itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Tak boleh nanti bercerai-berai itu. Bercerai itu tak boleh. Bercerai-berai itu. Ya. Benar-benar aku tinggal doa ya. Jadi tidak boleh. Justru kita harus berpegang teguh pada tali Allah agar kita selamat dunia dan selamat akhirat. Ya, maka di dalam Islam itu khususnya bagi kita yang amruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu harus ditegakkan secara bersama-sama dan dewean. Ada pimpinan kate bawahan, kate anak buah susah. Ada anak buah kate komando susah, jadi kita ni kate komando susah. Anak buah baca mau cewek dan komando anak dua burak. Suasana ini aja komando itu dah kate ya. Cari baca mereka dulu. Iya, makanya nak ke
ada atasan kata bawahan tak bisa, ada Ya. bawahan kata atasan. Murah itu. Kalau atasan cuma barangkali 10.000. Ya. Jadi aja maki atasan tidak ada bawahan. Iya. Laju jual saya Ada ustaz yang kata jemaah tahu juga sama lagi. Menguner. makanya semua itu kebersamaan. Iya. Dalam hadis Rasul dijelaskan kita harus membangun kebersamaan itu yang pertama saling menyayangi sikap dengan yang lain. Al-Muslimun al-Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. Ada lagi al-Muslimun al-Bunyan. Al-Muslim itu ibarat bangunan, mengokoh sikap dengan yang lain. Ada lagi al-Muslim kal-jasad. Muslim itu ibarat tubuh, sakit sikap, sakit galau-galau. Dicobek kaki, yang nangis gai. Nah, ya tak? Ya. Yang buntu hidung, yang lesu badan. Kalau dong dengan buntu. Nah, ada yang Munggola sehat, banyak apa sehat, kuat, belaga, ganteng, kepeci di buntu. Tak duduk lagi sungkan. Boleh baik. Nah, makanya di bulan Ramadan itu salah siko adalah bulan yang menjalin persaudaraan. Mulai dari kita sholat tarawih bersama-sama sebelum corona, kemudian juga saling berbagi sedekah, berbagi zakat dan segala macam, saling mengingatkan bangun ke sahur. Ya. Jangan-jangan bangun pagi notok rumah tetangga. Tahu gitu kita ya. Pakai HP kan jangan-jangan. Nah inilah bulan ukhuwah, kebersamaan kita sama-sama. Cuman di lagi wabah ini, kalau kita menjalin kebersamaan itu harus melalui tidak bisa bertemu langsung, ya inilah melalui media sosial dan segala macamnya, saling berteleponan. Mak baca balik, ngapo ini PSBB apa ya? PSBB. Oh ya PSBB. Zaman dingin PSBB. PSBB ya. Persatuan sepak bola. Kata Haji Mek, kita ada apa-apa udah balik, yang penting duitnya balik. Makanya juga Mek. Jadi cerita balik. Baik, para followers, baik followersnya Ustazah Umi Kalsum, followersnya dari Solhas Official, dan follower dari Yai Najib. Bicik siapa itu cek? Nah, ini Ustazah Umi Kalsum. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, sejenak akan kita dengar juga tausiah dari Ustaz Solihin Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Ustazah Umi Kalsum, Yai Najib, dan para followers semuanya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang kita sore hari ini sudah diawali oleh Ustazah Umi Kalsum dan tadi Yai Najib, bahwa khusus tausiah dan pembicaraan kita sore hari ini adalah di sekitar membangun ukhuwah, atau Ramadan adalah bulan ukhuwah. Ukhuwah dari kata-kata akhun berarti adalah saudara, ukhuwah berarti adalah saling insyaallah bersaudara atau persaudaraan. Maka bulan ini sebagiannya harus mampu membuat kita membangun persaudaraan yang kuat ataupun ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah berarti adalah ukhuwah yang dibangun di atas dasar-dasar keislaman. Ikhwatul iman yang saya hormati, yang paling fokus lagi Allah mengatakan bahwa bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian, biar insya Allah kalian akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustazah Umi ada kata-kata innamal mu'minun, innama di situ ada al-hasar. Kalau dibahasakan di belakangnya ada ma, berarti adalah innamal mu'minun, berarti hanya orang yang beriman yang bisa bersaudara. Nah, itu kalimat singkatnya, hanya orang-orang yang beriman yang bisa bersaudara. Orang yang kawan tanpa keimanan itu persaudaraan yang semu. Ya, ada duit
Ada Bekawan, udang. ada udang di balik batu jadi gendut. Bodoh. Oh, jadi Bukan di balik bodoh. jadi insya Allah kita berharap Ramadan ini benar-benar adalah ukhuwah yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah. Maka ujungnya itu akan diperoleh la'allakum turhamun. Kalian pasti akan disayangi oleh Allah. Jadi kalau sekarang umat ini tidak disayangi, boleh jadi ukhuwahnya sedang tidak bagus atau kurang, atau ukhuwah yang dibangun ya Najib di atas materi. Betul. Kalau orang berkawan hanya karena duit, habis duitnya, habis persaudaraannya. Maka siapa yang berkawan hanya karena harta, habis hartanya saudara. Siapa kau siapa? Nah, tapi di dalam bahasa Arab itu inzada malikulun nasi khulali. Kalau harta saya bertambah, semua orang jadi kawan saya. Ya. Tapi kalau ada kalau tak kata lagi harta saya, fala sahibun. Tidak ada sahabat yang akan mengawali saya. Untuk itulah mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini ada satu yang Najib, kebersamaan kita yang tidak bisa dilupakan. Kita sama-sama haus, sama-sama lapar. Itu biarpun dia pejabat pasti lapar juga. Ustadz Kiai lapar, apalagi Cak Ia Najib. Ya? Semua kita itu pasti lapar galau. Cuma ada yang ditunjuk, ada yang tidak. Ada yang ajaib-jaib, ada juga. Berarti Ramadan ini menunjukkan dengan kita mengajar kita, semua kita sama galau-galau. Biarpun kadang-kadang kita memang Ustazah Umi, kita para ustadz ini, para kiai, atau siapapun lah, kadang-kadang oleh bungkusnya itu ada juga rasa-rasa. Rasa hebat lah, rasa mulia, rasa cantik, rasa tampan, rasa lebih pintar. Padahal itu cuma rasa-rasa. Itu bungkusan-bungkusan. Maka salah satu persyaratan untuk ukhuwah itu diantaranya adalah kata Rasulullah, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, pertama harus dasar iman karena Allah. Yang kedua tidak ada rasa merasa lebih bagus. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Tak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Jadi kita harus menjadi kepengen jadi orang soleh boleh, tapi tidak boleh merasa lebih soleh. Yang kedua kata Allah, supaya jangan ada yang mencaci antara satu dengan yang lain. Karena boleh jadi kata Allah yang kau caci itu lebih baik dari kau yang tukang caci. Begitu juga yang keempat, haruslah kita jangan memberikan lakop-lakop. Sesama kita, sesama umum, atau orang-orang. Kan ada istilah sekarang apa nih? Membuli ini kan itu tak boleh. Dalam Islam ada ngomong yang tidak sebenarnya yang membuat hati saudara kita itu sakit, tidak boleh. Tapi negeri kita yang luas ini, misalnya Umi, saya sudah merasakan 5 tahun terakhir ini rasa persaudaraan itu gersang. Ya, bahkan yang terjadi hoak, yang kedua saling mengibul, saling membohong, memfitnah. Sampai masih ada, sampai sekarang belum hilang istilah 01, 02 apa dulu istilah? Kampret sama Ya Allah, sampai sekarang kita dulu masih kecil aja jarang kita saling mencaci yang begitu. Paling-paling kalau kita dulu ya Najib, kalau sama saya paling-paling pakai pakai daun-daunan lah. Ini telinga bapak kau, ini telinga bapak Saya dijak. lupa lah gitu. Sekarang lebih sadis. Itu level-level para politikus, para pemerintahan yang tinggi, kita dapat berita itu dulu. Istilah cebong dengan kampret. Kalau sekarang ini propaganda. Jangan dulu kan ini para mbak kau, ini para mbak aku. Saya tidak. Itu tidak boleh. Itu as-sukhriyah yang boleh. Al-laqab tidak boleh. Woi bapak kau ini nanti pasti. Maka kata Allah, kalau kau tidak mau dicaci bapakmu, jangan caci bapakmu. Tapi sekarang ini dianggap orang adab-adab yang begini biasa, yang begini-begini dianggap biasa. Untuk itu harus kita jaga, insya Allah syarat-syarat ukhuwah ini harus kita jaga sehingga insya Allah kuat diantara kita semuanya. Adapun nanti menjadi langkah-langkah untuk bisa berukhuwah itu, yang pertama harus ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ta'aruf. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Tafahum saling memahami. Saya bagaimana mungkin memahami Ustazah memahami ya Najib kalau tak kenal.
Makanya sekarang kita ini baru banyak saling kenal, tahu namu baik kadang-kadang, ya. Ya, belum Tahu memahami. namu, tahu apa nih, belum tahu sifat-sifatnya, tak tahu kehidupannya, ya. Sehingga kita kadang-kadang cepat mengambil kesimpulan. Itu juga yang terjadi di. Aku jinak kulitnya Pak. Nah, jadi mestinya harus ada tafahum. Tafahum itu artinya ada saling memahami. Kenapa saling memahami? Dia sudah kenal, sudah tahu sifatnya, tahu seleranya, tahu apa namanya hobinya, sampai kepada hal-hal yang lain. Nah, setelah ta'aruf tadi, ta'aruf itu artinya adalah saling mengenal, memahami. Ya, ya. Dia ta'aruf dulu. Sudah itu paham, bukan tahu bagaimana. Sudah tahu, bukan tahu. Ta'aruf, mana ada ta'aruf katanya. Nah, jadi yang ketiga kalau sudah tafahum baru namanya ta'awun. Oh, aku sudah paham, dia itu bukan nangis, bukan marah, bukan sombong, memang sakit gigi. Enak. Nah, kita paham dengan dia. Oh, dia bukan marah, memang suaranya kuat mah itu. Paham begitu. Nah, maka tadi baru ta'awun. Ta'awun nanti saling tolong menolong. Baru yang terakhir takaful saling menutupi kekurangan, ya. Inilah ukhuwah yang sebenarnya, bukan saling ngejek, bukan saling memojokkan, ya, saling menjelekkan, saling mengecilkan, tapi justru harus sama, yang lebih memberikan pada yang kurang tentunya menolong juga yang apa namanya itu bekerja sama dengan yang sanggup atau yang kuat. Saya kira begitu pengantar. Baik. Najib. Baik Bapak Ibu masyarakat Sumatera Selatan yang menyaksikan langsung dari beberapa akun IG, dari Ustazah Umi Kalsum Ado, dari Najib Ado, dari Solhas Center Wibo Ado. Nah, yang nak bertanya-tanya boleh dengan kita, nak bertanya di akun IG Yai Najib, nah dari akun nak bertanya di nak bertanya di akun IG aku boleh, nak bertanya di akun IG-nya Ustazah Umi Kalsum juga boleh. Nah, bertanya di akun IG-nya Solhas juga boleh. Bagi siapa yang menjawab, siapa yang pertanyaannya bagus, bakal dinyo hadiah oleh Ustaz Solihin Hasibuan. Itu voucher perjalanan tur dan wisata setelah musim corona habis selama 4 hari. Nah, tidak perlu jauh putih kayu sini lah. Depan rumah. Iya, depan rumah. Nah, salam buat Ustaz Solihin Hasibuan. Nah, ini Andromeda Mercury. Ini salah satu presenter TV One yang merupakan Ibunya baru keluar tadi dari sini. Oh, maknya di sini. Tadi baru keluar maknya. Iya. Bagi-bagi. Ibu Murni. Itu Iya. Baik, masih kita tunggukan kebersamaannya para follower kita. Ada yang dari situ? Dari Najib ada Piu Nah, itu kan kita Oh, ada Piu kayak ibu saling mau ibu. Tahu deh. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari sini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak nanya, kalau bayar fidyah untuk ibu hamil, bagusnya waktunya kapan? Nah, ini Ustazah. Masalah. Nah, Ustaz ada salam dari organ ilir. Ustaz, kalau cuma niat batal ke puasa, batal tak? niat baik. Niat baik. Ini baik. Ini langsung jawab belum? Langsung jawab Ustaz. Ya, apa yang pertama, niat tadi kalau dia baru berniat justru tidak jadi, itu dapat pahala. Tapi jangan dibuat-buat berniat begitu terus batal-batalkan dapat pahala ya. Itu berarti ketika dia berniat itu tapi tidak jadi, justru insya Allah niat dia yang tidak jadi itu justru tambah dapat pahala. Melawan hawa nafsu. Ustaz dan Ustazah Kiai, tolong tanya ke ada tak kiat-kiat atau cara-cara agar uhuah Islamiyah tetap terjaga di antara kaum muslimin. Nah, yang tadi dulu. Ya, kita jawab yang ini tadi, yang ibu hamil tadi ya. Di dalam Islam, dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa untuk ibu hamil wajib membayar fidyah itu dengan cara menjual makan orang miskin 1 hari 1 porsi. Hamil yang dia tidak puasa. Menjaga puasa. Ya. Kalau dia takut bayi dan dirinya itu mudarat atau lemah tadi sakit, maka dia boleh tidak puasa tapi wajib bayar fidyah dengan cara menjual makan pakai miskin sehari 1 porsi. Kalau menurut Imam Syafi'i
satu mud Iya. satu mud itu kalau salah 2 canting beras. Ya. Jadi nggak termasuk lauk-lauk di situ. Cuman kalau kita nak enjoy-nya apa Abdulnya, ya makan 1 porsi itu lauk-lauk beras, nasi, iwak, banyak minumnya dan segala macamnya. Waktu membayarnya tadi? Iya, waktu membayarnya boleh setiap hari. Kalau kita batal, kita bayar atau diakumulatifkan di apa? Tapi sebelum tahun Ramadan datangnya kan datang. Iya, iya, yang jelas dibayar. Ya. Lebih Abdul sebelum Lebaran. Iya. Dan kalau memang lagi buntu, ya jangan sampai Ramadan yang akan datang mulai datang belum dibayar-bayar. Ya. Jadi harus dibayar itu. Oke. Nah, lanjut Ustaz. Berarti ini yang membangun ukhuwah. Iya, orang tua tadi saja, Ustaz. Ya, tadi sudah disampaikan untuk membangun ukhuwah itu tentunya Islam itu sudah banyak mengajari. Rasulullah SAW sudah mengajari kita, diantaranya tahadau. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah di antara kalian, ya. Itu membangun ukhuwah. Tapi tadi ukhuwatnya ataupun langkah-langkah membangun ukhuwah itu pertama tadi adalah ta'aruf. Ta'aruf harus saling kenal dulu. Tidak cukup dengan tahu nama baik. Mungkin kita ini ya banyak yang tahu dengan kita tapi tidak tahu mereka tentang pribadi kita, tentang apa latar belakang kita, ya. Kita sering bilang aku kenal denganmu, itu cuma kenal baik. Nah, aku pernah ketemu nih, aku kenal dengan dia. Tapi yang dikenal itu belum tentu kenal dengan dia. Makanya ta'aruf. Sudah kenal, ta'aruf itu berarti kan arif. Arif itu tahu betul. Tahu ya, tahu mulai dari hal yang kecil sampai besar tahu dia, sampai kepada pendidikannya dan kondisi keluarganya. Yang kedua tadi tafahum. Kalau sudah saling kenal ya baru tafahum, artinya saling memahami. Paham betul dia, tahu aku dia hobi makan ini sayurnya ini, tahu dia sampai begitu. Nah, sampai kalau kawan dia itu marah dengan dia tahu, oh dia itu marahnya cuma habis. Sudah habis marah dikasihnya ke duit. Yang ketiga tadi baru tahun itu artinya saling tolong menolong, baru saling menutupi kekurangan, takaful namanya. Ustaz nak bertanya. Fadol. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya kalau puasa tidur baik seharian batal apa tidak? Nah, bisa. Kalau lama pertanyaan ini. Kalau dia tidur terus berarti namanya fase kelelawar. Atau puasa musa. Ya, pada hakikatnya puasa karena tidurnya orang puasa juga adalah ibadah. Ibadah kalau dia bangun, daripada dia bangun membuat batal. Kan tidurnya itu ibadah, bukan tidur terus. Ini ada lagi. Assalamualaikum, Yai Najib turun tanya ke dengan Ustazah. Jak mana kalau kita mandi di sungai terus buang angin dalam matar ke puasa beda? Oh iya, insyaallah ya. Jangan. Anak kenapa dia punya jangan cuma di sini. Benar penanya tuh tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Solihin, salam dari keluarga kami almarhum Herman Pak Jo. Mau tanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Terima kasih Ustaz Solihin dan Yai Najib. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu diantaranya adalah malam itu tenang, ya. Kemudian di malam itu sunyi, ya, tenang sunyi tadi. Kita beribadah. Kalau kita tidak beribadah waktu itu, biarpun kamu lihat bagaimana suasana itu bukan Lailatul Qadar, ya. Terus tentunya di Lailatul Qadar itu pokoknya ada sebuah kenikmatan yang tak pernah kita rasakan, ya. Nah, itu ciri-cirinya. Ustaz, nak nanya, kalau sikat gigi niatnya biar orang tak terganggu dengan bau mulut kita, cak mana? Oh, itu bagus, itulah yang paling bagus dalam makna sikat gigi itu adalah salah satu sunnah Rasul. Cuma kalau dulu namanya siwak. Bahkan kata Rasulullah, laula yasukku ala ummati lamatum bisiwak indah kulli wudu'in atau sholatin. Kalau saya tidak takut mereka berat untuk bersiwak atau sikat gigi sekarang lah bahasanya, maka akan saya wajibkan kepada semua umatku supaya selalu sikat gigi waktu sholat sebelum berwudu. Bagus.
Maksudnya ini di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, ya. Ustaz, ya. Nah, kalau bagusnya di waktu pagi-pagi lah, sehingga tidak mungkin terasa ada yang sampai tetelah. Ya. Itu, Pak. Nah, ini ada salam dari Danu Milwando. Ini ketua DPC Partai Nasdem. Di partai sini lah ya. Itu anaknya Pak Mukti. Benar. Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz Yai, salam dari Natuna. Jauh. Natuna Mano Bukan itu. Assalamualaikum, like nyo gabung sama Ustaz Solihin. Yo. Yai tanya ke dengan Ustaz Solihin, buat jomblo apa beda penjodoh? Tanya ini. Saya bertanya ini. Saya berpikir dulu. Iya, di mana Yai? Nah, ini Yai Najib lagi di rumah Ustadz Solihin Hasibuan di kantor. Assalamualaikum Ustadz, apakah setiap kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar itu kata Rasulullah harus kita berusaha mendapatkannya, berarti harus dicari. Tidak baca datang dewe. Ya. Jangan seperti pertanyaan tadi di masjid, Ustaz. Lailatul Qadar itu kan pasti ada surah Lailatul Qadar itu. Berarti siapa baik dapat kalau baca, ya. Karena ya kalau dia tidak pernah berbuat baik selama Ramadan, ya tidak mungkin dia dapat. Tidak pernah sekolah, tidak dapat apa. Nak minta malam Lailatul Qadar. Puasa kalau boleh 10 hari. Iya, nggak bakal. Apa yang dibilang bahan sedekah sebelum ini belum minta masuk surga. Nah, Yai Najib, Ustazah kami dari Cirebon hadir. Yo. Alhamdulillah. Nah, Gandus juga hadir Yai, saya itu. Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam. Nah, bagi yang nak bertanya masih kita tunggu ke. Bisa nanya di IG-nya Yai Najib, bisa juga nanya di Gabung deh. Gabung deh, Ya, gabung. IG Ustaz sama itu Yai. Sudah gabung. Ini ada yang nanya di Facebook. Ini bisa tidak digabung ke Bisa. Pak, bucet bawah. Iya. Coba gabung kali. Sudah gabung nggak kan? Kalau ini IG-nya. Nah, Banyak kalau sekali gabung. iya nunggu situ nerima. Masa Ustaz Somad nanya? Ah, Ustaz Somad nanya enggak? bukan. Bukan. Nah, kayaknya belum mah. Nah, lihat lagi sakit. Dia nggak bisa tidur, Nggak bisa. Yai cak mano nak sholat id karena musim corona ini. Ini kali. Itu udah bisa dia kalau lagi, nggak bisa nabung. Udah bisa memang kamu digabung. Nggak ada yang harus ada yang mati. Ya, Nah, ada. pertanyaan tadi masalah sholat id. Kalau sudah zona merah, sudah darurat, sudah disampaikan dari MUI pusat bahwa Pakai mic ya? di kecil suara volumenya. Bukan hanya sholat Idul Fitri yang diarahkan sudah di apa namanya itu sudah Apa yang bawa? diumumkan. Masih hitam. Jadi tidak sholat Idul Fitri bagi yang sudah apa namanya itu zona merah darurat. Zona merah. Ya. Sholat di rumah. Karena sholat Jumat saja sudah boleh tidak di masjid, sholat 5 waktu saja dibolehkan karena kondisi darurat. Jadi ulangi. Tapi kalau belum darurat, jangan lari dari masjid. Ya. Buang ke pasar masih, Ke mall ke masih. tempat mual masih. Kamu tak datang ke masjid kalau tak kena gebu, kena azab oleh Allah, ya. Ya. Itu saran saya. Dimanapun saya selalu mengatakan itu, pintar-pintar untuk ataupun adil-adil lah menyikapinya sehingga insya Allah kita tidak kena murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik Mas Boleh Vito. nambah lagi? Boleh saja. Dari fatwa MUI kemarin jelaskan bahwa kalau sholatnya kalau di zona merah sholatnya di rumah Iya. minimal berjamaah 4 Iya, orang. iya. Nah, jadi katanya kalau terkata yang bisa khutbah ya bisa khutbah. Ya. Nah, yang paling penting gini ya Najib. Cak Najib ini bisa jadi khotib. Iya. Banyak harus bermodal. Para jamaah dan followers semuanya, saran saya, saudaraku orang yang bermukmin,
bermodal kalian. Kalau memang tidak bisa nian, datangkanlah ustadz yang bisa atau orang-orang yang bisa jadi khotib, yang ngerti. Apalah salahnya dihargai mereka, ataupun tidak dihargai itu harus kasih ongkos, tidak salah lah. Tidak semua orang berhitung dengan ongkos. Makanya kemarin Ustazah sempat tahu jamaah yang bertanya, kalau memang kita satu komplek, kita tahu bahwa di komplek tuh bisa aman semua, aman galau. Ya biarpun kan biasanya ada lapangan tempat bermain. Nah, sholat baik di situ. Jangan tahawun itu artinya mempermudah Ustazah ya. Dikit-dikit, ada masjid, dikit ada masjid. Kan kata Nabi sholat id itu bagusnya di lapangan atau di masjid. Kalau misalnya masjidnya jauh, kita khawatir ada jamaah dari luar yang gabung, kita di zona merah. Nah kalau di komplek kita punya bersih kan loh. Setahun kan loh. Ustaz Solihin. Tadi tahun tadi. Aja dulu. Maka ada kan di komplek banyak di lapangan kan, lapangan komplek biasa ada kan. Baik, masih kita tunggu kebersamaannya. Nak bertanya-tanya, ini ada Ustaz Solihin, ada salam dari keluarga Haji Sulaiman di Bunga 4. Ini pempek Tata ngirim salaman tuh, ngirim salam tuh Ustaz nih kirim jadi pempek. Dari Komering ke Opi baru kesini. Iya. Assalamualaikum Ustaz, aku nak nanya apa yang diucapkan saat bertemu malam Lailatul Qadar. Coba tahu itu ketemu. Iya. Tapi ada satu yang bisa sampaikan sebelum bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu, tidak tahu pastinya. Mulai malam-malam seperti ini, saya ajak, sebagaimana pernah diajak oleh Syekh bin Baz, supaya kita di malam-malam Ramadan seperti ini hendaklah kita memperbanyak pertama bacaan Al-Ikhlas 3 kali. Berarti kita ya Najib kalau 3 kali itu kita bacakan, totonya malam itu Lailatul Qadar, berarti kita khatam Al-Qur'an. Itu strategi ya. Kan orang ini senang dengan modal kecil tapi untung besar. Jadi kalau kita umpamanya 3 kali ya Najib, itu berarti sama dengan 1 Quran. Kalau kita baca itu ternyata memang Lailatul Qadar, berarti kita dapat 1000 bulan. 1000 bulan. Banyak juga sedekah di malam itu. Siapa tahu memang malam itu Lailatul Qadar, berarti kita sama dengan bersedekah, berinfak 1000 bulan. Begitu juga teleponlah silaturahim. Nah, ini kita sedang bicara tentang silaturahim, ukhuwah. Telepon malam-malam seperti ini orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, WA, SMS ya. Di malam-malam seperti ini siapa tahu bertemu dengan Lailatul Qadar, berarti kita sudah berteman 1000 bulan pula ya. Kiat-kiat yang lain ini ilmu ekonomis ini. Kalau boleh tanya tambahin, jangan sampai tanggal-tanggal ganjil pokoknya dari mulai masuk 21 terus sampai habis bagus-bagus lah begadang tuh. Jangan begadang benar main enggak usah. Tentu kan sudah ada dari Roma kan tidak boleh membaca membuat apa muka jadi pucat nanti. Ya Najib nak bertanya. Yang jadi baik mulai Lailatul Qadar. Jadi Najib nak bertanya dengan Ustazah Umi Kalsum. Iya. Ujinya ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu cak mana? Ciri-cirinya. Yang pertama ada perubahan tingkah laku dari sebelum Ramadan sebelum dapat dengan sesudah dia dapat. Dari belum baik jadi baik. Dari dah galak ngaji ngaji. Dari dah galak sedekah sedekah. Dah galak ke masjid rajin ke masjid. Itu selalu betul kata yang bagus. Ada takdir ada perubahan. Jelas. Dan kalau ada orang bilang dapat Lailatul Qadar, tapi setelah Lailatul Qadar kamarnya itu kodok dan kanal. Baik, masih kita tunggu nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Ada 2 narasumber yang sangat berkompeten. Nak bertanya-tanya masalah wanita bisa langsung ke Ustazah Umi Kalsum. Nak bertanya-tanya masalah umum atau masalah fikih, hadir juga Ustaz Solihin Hasibuan dari dakwah video Islam 20. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
dakwah video Islam 20. Anu, kemudian langsung Assalamualaikum, salam buat Ustadz dan Ustazah dari Majlis Taklim Raudatul Ilmi. Assalamualaikum. Nah, ada juga pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ini Ustadz kita ini yo, mbak lah ya, ya juga Ustadz kamu ya, cuman yo. Assalamualaikum Ustadz, nak nanya boleh apa tidak ijab kabul di rumah, tapi rumah itu belum pernah ada yang nikah alias anaknya masih kecil-kecil. Lebih baik di rumah apa di luar rumah? Jadi dunia ini numpang pengantin di rumah wong. Nah, rumah wong itu belum ada yang pengantin, masih kecil-kecil. Jadi mitos itu. Nah, Jadi gini, pertama yang paling afdol akad nikah adalah di masjid. Karena kata Rasulullah SAW, a'lin nikah wa ja'alu fil masajid wa dribu alaihim nufuf. Hendaklah nikah di masjid lebih afdol. Kemudian diumumkan. Kemudian yang ketiga boleh berhibur, tapi hiburannya kira-kira yang terbangan ya. Dan dufuk itu terbangan bahasa kita. Nah, kalau di rumah, kalau memang sudah harus di rumah, apalagi dengan posisi sekarang memang mungkin ada darurat, silakan aja. Mau masih kecil-kecil atau tidak, yang penting rukun-rukunnya cukup, tak ada masalah. Jangan ikut-ikutan dengan kepercayaan yang mak jelas. Yang jelas-jelas Pak. Yang jelas-jelas. Kalau ikhlas karena Allah pacaran yang penting. iya. Pokoknya nak pengantin di mana lah juga. Yang aja mitos. Nah, tapi kalau di situ di 42 jangan yang nikahkannya. Iya. Sirah. Pokoknya Apa jadi korbannya kawan? bagi kamu yang nak pengantin di rumah, terserah. Yang penting khotbahnya Ustaz Solihin, sini aku sudah. Kesajian saja. Lagi khotbahnya Ustaz Solihin, selama resepsinya Ustazah, sini aku sudah. Kamu nak di gedung, nak di rumah, nak di rumah, terserah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Nak bertanya. Nah, gitu Ustaz turun ini. Nak bertanya, ini yang tadi itu cak mana Ustaz kalau sholat tahajud tapi tidak tidur alias begadang? Kalau baca tidur. Nah, dia ini tidak sholat tahajud biasa kan katanya sholat tahajud harus tidur dulu. Nah, dia tidak tidur begadang, nah sholat tahajud. Tidak apa, karena memang yang lebih afdol. Namanya sholat tahajud itu pun adalah sunnah, ya sunnah muakkadah. Kemudian bagi yang mau sholat karena tidak tertidur tapi takut juga nanti tidak terbangun, sholat juga dulu dia boleh. Ya, boleh. Nah, Ustazah nak bertanya. Apa hukumnya wong begawe di bank sesuai dengan hukum Islam? Ini mengaku Begawe banget. Ini 12 pas. Iya. Pas kepalanya ya. Kalau begawe bank, kita kan di situ posisinya pegawai. Iya. Nah, jadi wong menggaji itu sesuai dengan jabatan atau gawean yang kita lakukan. Nah, yang menjadi tidak boleh itu apabila kita meminjamkan duit dengan berlipat-lipat bunganya. Tapi kalau kita begawe biasa-biasa baik, nerima nyatet, atau istilahnya itu menjaga buku, balik dapat gaji lah jabatan. Itu profesi kita. Tapi kalau kita misalnya menjadi marketing, masong, misalnya nak beli produk, terus kita pinjami dananya berlipat-lipat bunganya, itu riba. Tuh, walaupun ada sebagian ulama yang ngomongkan tidak riba, tapi kita kalau Ustazah cenderung itu kalau melebihi dari modal itu riba. Ini bisa jawaban ini bisa dua tetap. Tapi kalau kita langsung secara qat'i Quran sudah jelas. Allahul bai'a wa harrama riba. Sekarang mama Ustaz aku cuma pegawainya yang jelas sudah jadi nolong riba. Dia tidak ada itu penting. Makanya yang adanya salah sikap syariah itu walaupun belum syariah itu, namanya baru. Jadi berdoa. Ya kita berdoa mudah-mudahan kaget. Hindarkan dari riba. Mudah-mudahan kaget karena betul-betul sesuai dengan syariat. Yang bayarnya Ustazah
baru hafal 2 hadis. Asal semayang macam kuku dengan inak toina nanti kebang hiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya. Iya, betul. Nak bertanya apa hukumnya wong cak-cak tak tahu dengan maya hutang? Sungkan. Iya. Sungkan. Dia tidak tahu. Dia tahu ada Kita kan ada tahu. dan maya. Cuek. Selama dia masih mampu, dia harus bayar. Tapi ketika dia memang tidak mampu, ya dia berusaha. Makanya Ya. di dalam Islam pun ada doanya kan. Berarti kan dibolehkan oleh Rasul. Tapi yang penting tetap punya niat untuk membayar. Ya. Karena ada doanya. Allahumma inni a'udzubika Kita minal batin dari rijal. Itu kan diajari oleh Rasulullah seperti itu. Baik, Ustaz nak nanya apa keboleh Ustaz minjem di bank? Aduh, Ustaz. Minjem di bank tapi yang minjem tuh ridho dengan bunganya. sama. Jadi di dalam Islam Ya. yang tak boleh itu biar diputar-putar masih tak boleh. Sama kata orang maling, orang kafir, nanti kau bangun masjid tak boleh juga Ya. yang tidak bisa. Tapi sekarang tadi kita kembalikan kepada konsep untuk keyakinan pribadi-pribadi. Karena kata Rasulullah di akhir zaman kalian tidak akan bisa lari dari riba, sebagaimana kalian lari dari debu, angin kencang. Kenapa kita nggak lari dari debu? Iya. Nah sekarang berdoalah dulu, berdoa dan minta bantuan dari Allah supaya bisa selamat dari utang dan riba ya. Nah. Ini masih ada waktu-waktu berbuka puasa, ini waktu mustajab. Iya. Mudah-mudahan kabul. Nanti ada jalan lain. Ya. Dan memang juga negeri kita pun terikat dengan riba. Ya. Iya. Hutang-hutangnya. Ya, kalau negeri kita sudah ratusan ribuan triliun, Iya. justru bangga pula. Iya, aneh. Kabul. Suara Yai Najib bergema. Yo, biasa ruangan ini mewah jadi suara yang bergema. Assalamualaikum Ustaz, kapan wabah kita hilang? Itu kita baca Ustaz nanya jawabnya kita sama-sama. Bukannya kita di Iya. malaikat Kita bacanya. sama-sama berdoa. Sama-sama kita Ustaz berdoa berdoa. segera ya dihilangkan. Kalau kami yang baca besok sudah selesai. Iya. Ustaz nak bertanya, bakal tak puasa kalau kita terteguk sisa daging pas lah selesai sholat subuh tadi? Kalau ter itu berarti tidak sengaja. Ya. Segala sesuatu dalam Islam yang tak sengaja, insya Allah tidak berdosa. Dibolehkan. Ya. Nah, boleh bayar tapi jangan nunggak katanya. Meleset Yai suaranya. Yai puasa tak? Puasa gilo ida, sakit ida. Sudah dewasa pula. Dewasa. Berarti bukan. Jago mangko aku tidak puasa kali nyusul. Apa kira meyakinkan? Yai Najib sehat selalu ya, doa kebaik aku sehat supaya baca menghibur, doa juga Ustazah Umi Kasum sehat supaya tetap menuju ilmu dengan kita. Amin. Doa juga Ustaz Solihin Hasibuan sehat. Amin. Dan kita doakan semoga usaha-usaha dari Ustaz Solihin Hasibuan ini semakin hari semakin maju. Amin. Jadi kalau buat kamu masyarakat Sumatera Selatan masih bingung nak nyekolah ke anak di mana, nah Ustaz Solihin Hasibuan itu ada sekolah yang sangat bagus, yaitu sekolah itu pacak nak mendidik anak kita ke agama pacak, nak mendidik anak kita ke dunia pacak, yaitu masalah bayarannya logi pacak juga dia juga logikanya baca ini aman nak pinter nak bayar murah kata hukumnya. Iya. Nak pinter sekolah nak bagus, nak gratis nak pakai kartu kip kaget baik aku doakan aku jadi presiden. Nah ada juga nak beli rumah baca dengan Ustaz Solihin Hasibuan, banyak rumah-rumahan beliau. Nah jadi bagi kamu yang selama ini mungkin nyiwo atau melok mutuo, selemak-lemak melok mutuo, kalau tak lemak mandi subuh hari. Jangan lagi. Nah aku kan baca buku. Nah jadi kalau jadi kalau kamu nyiwo juga nak sampai kapan nyiwo, nah belasan Lemahlah beli. lemak beli, baca ngedit, masalah DP, baca dejo oleh Ustaz Solihin Hasibuan. Nah umur juga ada kalau Ustaznya, nah umur juga baca. Ustaz Solihin Hasibuan itu dari PT Karoma Al Ansol. Nah baca juga kaki kalau musim corona telah selesai, bagi kamu dengan Ustaz Solihin
Baca itu kata Ustaz Solihin, siapa nak umur kali sampai di Mekah itu ditraktir makan kurma. Makan kurma. Ditraktir makan kurma di kebun kurma itu lah. Dan gratis dari sini ke asrama haji. Nah, dari sini ke asrama haji gratis. Nah, ini ada nak nanya lagi. Yai ngaspol tidak dengan Ustaz Solihin, Ustaz Kemas Ali. Nah, besok jadwalnya Ustaz Kemas Ali. Hari ini Ustaz Solihin Nasibuan. Saya itu kalau Yai Najib ini tergantung siapa nak beli ke kuota. Ya, tergantung kuota aja. Iya. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya. Nak cak mana kalau kita lupa untuk bayar zakat fitrah? Ingatnya pas baru malam lebaran pertama. Baru malam. Ya mungkin lah dari pagi dari ayo Zakatul fitrah itu adalah tuhroh, ya, dia adalah pembersih, dan dia siapa yang membayarnya sebelum khotib naik mimbar, maka dia adalah zakat fitrah. Tapi kalau dia membayarnya setelah khotib sudah naik mimbar, itu adalah sedekah biasa. Jadi tidak mungkin lupa kalau memang apa betul serius nih ya, apa dijokan nih ya, kan tidak mungkin lah. Kalau kita untuk membersihkan jiwa kita, jasmani rohani kita. Bayar zakat fitrah bukan sediaman tengah jalan itu banyak bayar zakat. Kalau kamu lupa nih ya, biasa sih kalau kayak itu kapan lupa berarti tidak diperhatikan. Kesadaran yang kau makan. Nah, apa lupa? Aku udah agak kurang sepakat Ustaz gak lupa makan. Iya. Aku yang Najib lupa makan, uji kamu lupa semayang masuk akal. Lupa makan, itu kan. Aman makan kan perlu terasa. Wah, penting. Lupa makan. Tapi ya ini harus saya perbaiki juga itu. Orang yang mengatakan kalau tidak makan teraso, sebenarnya tidak sholat juga dia harus teraso. Benar. Karena pasti ada rasanya sifritulah hari kelaparan dia. Kalau biasa itu ada yang hilang. Benar. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Baik, kabar Ustaz ini yang kamu ada bukuan, Ustaznya antar ke. Ustaz jauh di kasum antar ke. Saya itu kalau yang Najib tidak usah lah macam di dewek. Baik, coba nama kamu cinta juga pesannya. Baik, kita masih ada waktu 2-3 menit lagi. Buat para followers dari Najib. Nah, ini sekolah lagi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz Solihin. Ini dari Emil Adrian, alumni LU dari Rayo. Sehat terus Ustaz Kiai. Kamu alumni. Baik, karena hari sudah jam 5 kurang. Kita nak ceramah tempat lain. Ustaz Solihin masih ada bolongan tempat lain. Antum yang tarikan. Aku masih ada tarian. Aku ditarik. Udah kasut. Ditarik. Nah, simpan lagi ya. Simpan lagi. Ustaz, kalau kita punya simpanan duit di bank belum sampai setahun sudah wajib keluar zakat apa belum? Belum, harus sesuai dengan haul dan nisabnya. Ya, belum. Baik, tidak usah lagi keluar zakat. Dan jangan ngomong masalah bank lagi lah. Hanya kesinggung. Iya, ayat buat tambung sekarang ya. Bisa di bank, nah, dengan investasi kita. Benar, tidak apa-apa sedekah baik. Nah, kalau kamu nak sedekah, baca sedekah dengan Ustaz Solihin Nasibuan. Baca kamu sedekah dengan Ustaz Zaunin Kasum, walaupun beliau ini berkecukupan, tapi mungkin sedekah kamu itu baca disalurkan dengan yang kurang mampu, yang sahabat-sahabat kita. Nah, baik Ustaz Zaunin Kasum, mungkin di penghujung acara ini ada yang ingin disampaikan? Iya, tidak lain dari bukan. Tadi kan Ustaz Solihin ngomong kiasnya tadi mulai dari tahun, tahun, itu adalah kita kaful tadi. Maka kita juga harus menghindari hal-hal yang bisa memecah belah dari persaudaraan itu. Yang pertama itu alistiwa fiholki gitu nih, kalau buka aib saudara kita. Itu kita harus saling menutupi. Ini usia media sosial nih kadang-kadang ngomongnya terlalu belak-belakan. Juga kadang memponis uang atau uang kadang hati ujung preman berarti tadi ngali-ngali, nanti tutup-tutupan lagi. Harusnya kita umat Islam itu harus kaulah sadidah, ngomongnya harus lemah lembut, sopan santun ya. Dimulai dari bermedia sosial. Nah yang kedua kita juga harus
jangan keras hati atau qaswatul qulub. Karena kalau berkawan kita hati kita keras, kita tidak bisa menerima pendapat wong. Ya. Makan kita keras. Itu al-teka. Al-teka, wal-teka bantah. Apa sudah kalau makanan tuh? Hah? Makanan tewan. Sudah tetap melawan. Sudah teka melawan. Iya. Jadi hati ini, nah mumpung ingin malam-malam Lailatul Qadar, lembutkanlah hati kita dengan taqarrub ila Allah yang lembut ya. Kemudian yang berikutnya lagi qillatul haya, hindari yang namanya sifat putus suka malu. Kalau misalnya kita cek di TikTok tuh mak-mak joget-joget buana nih malu sama umur, malu sama cucu, malu sama Allah yang penting lagi. Dan yang berikutnya lagi kita juga aku istilahnya jangan berbuat zalim, az-zalimatu la yantahi, jangan berbuat zalim yang tidak pernah berhenti, jangan buat jahat sama orang. Baik itu. Iya, baiknya. Baik, mulut ya. Ada keselian baik. Jadi jangan buat jahat, karena perbuatan itu akan dibalas. Cuma dia bilang mulut baik, lagi dari mulut lalu laju. Iya. Ya. Sudah tuh persahabatan itu jangan tulul amal, jadi besar wak. Nah, kita ini kadang-kadang berkawan dalam besar wak. Kadang-kadang besar wak tuh apa dia bahasa Indonesia ini? Agak bingung juga. Agak salah gua mejanya. Memastikannya itu ya. Besar wak tuh macam mana ya? Tiba besar waktu Asal itu. ngomong dengan kawan tuh, aku pokoknya tahun depan punya mobil Alphard. Tadi kami Bermisah dengan ngomong lah. Ya, pokoknya cik itulah. Iya. Ternyata tak boleh dalam Islam itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Iya. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Kalau hal itu tidak kita lakukan, ya insya Allah persahabatan itu akan rukun, akan akur dan akan terjalin secara kontinu dan terus menerus. Baik, itulah tadi tausiah singkat dari Ustazah Umi Kalsum, dan ini sedikit ada tambahan dari Ustaz Solihin Nasibuan. Terima kasih semuanya para followers dan netizen semua. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebentar lagi kita akan berbuka, maksudnya sejam lagi. Jadi jaga untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tadi jangan juga mencari-cari kesalahan. Mudah-mudahan insya Allah ukhuwah di antara kita akan terbangun dengan baik. Apalagi negeri kita ini 85% mukmin ya, muslim, takfir mukmin. Makanya innamal mukmin dan innamal muslimuna ikhwah. Mudah-mudahan insyaallah bincang-bincang kita di sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya mudah-mudahan membawa keberkahan. Baik, masyarakat Sumatera Selatan, para follower Yai Najib yang 30.000 ini. Hari ini edisi Yai Najib sama Ustaz Solihin Nasibuan dan juga Ustazah Umi Kalsum. Nah, besok Yai Najib akan sama Ustaz Kemas Ali. Nah, besoknya lagi kita jengok lagi. Pokoknya tetap saksikan di IG Yai Najib itu dari jam 4 sampai ke jam 5 saya itu. Para follower kita tunggu baik dengan siapa Yai Najib akan berdiskusi masalah agama. Baik, mau kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Hari, nah Muktas itu antiklah ke Ustaz Solihin dengan Ustaz Umi Kalsum senapan sewa. Ini nasi biryani itu, itu namanya Mumtaz. Nasi biryani. Nama toko itu Mumtaz. Mumtaz itu bagus tadi. Ya, kirimlah ke Ustazah Umi Kalsum dan ke aku Ustaz Solihin. Kalau Yai Najib tak usah lah, yang penting dua ni baik. Mohon maaf, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.